Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel yang kita cintai ini. Mari kita mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Antonius Mikael, staf Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dengan saya dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 25 Juli. Pada hari ini gereja memperingati Pesta Santo Yakobus Rasul. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga saat ini. Kami akan merenungkan sabda-Mu. Semoga inspirasi sabda yang akan kami terima hari ini senantiasa mampu menjiwai seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anak itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berikanlah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi besar dan terkemuka, itulah inti dari bacaan Injil hari ini. Sebenarnya tema yang sama ketika Yesus berbicara tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, itu sama dengan Injil hari ini. Pertama-tama saya mau mengajak Anda untuk terlebih dahulu memahami konteks bacaan Injil hari ini. Pada zaman Yesus, bangsa Israel ada di bawah jajahan bangsa lain. Kalau kita melihat kitab suci Perjanjian Lama, sesudah zaman Raja Salomo, kerajaan Israel praktis di bawah kehancuran, yang dimulai dengan terpisahnya kerajaan itu menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kemudian kerajaan-kerajaan itu oleh bangsa-bangsa lain, oleh kerajaan-kerajaan lain silih berganti untuk menjajah mereka. Kita mengenal Asyur, Babilonia, dan Romawi. Situasi ini membuat orang Israel merindukan kejayaan seperti zaman dulu ketika Daud dan Salomo menjadi raja di Israel. Bangsa Israel merindukan tokoh pembebas, seorang Mesias yang akan melepaskan mereka dari jajahan dan mengembalikan kejayaan Israel. Munculnya Yesus dengan karisma yang sangat mengikat, juga berbagai karya Allah yang ditampilkan melalui mujizat, dan banyak orang yang mengikutinya, membuat orang-orang Yahudi sepertinya menemukan sosok Mesias dalam dirinya yang akan memimpin bangsa Israel kembali kepada kejayaannya.
Mereka berpikir Yesuslah yang bisa mengembalikan kejayaan itu. Salah satu orang yang berpikir atau salah satu orang Yahudi yang berpikir seperti itu adalah ibu Zebedeus, yang berpikir bahwa Yesuslah Mesias yang akan menjadi Raja Israel. Karena naluri seorang ibu yang menginginkan anaknya, Yakobus dan Yohanes, mendapat sebuah kedudukan dalam kerajaan nantinya, maka ibu Zebedeus ini datang kepada Yesus dan meminta agar kelak anaknya didudukkan di sisi kanan dan di sisi kiri. Artinya menjadi orang-orang yang memiliki jabatan khusus dan dipercaya oleh raja. Yesus menjelaskan bahwa ibu Zebedeus tidak memahami sebenarnya apa yang dia minta, atau salah memahami arti kerajaan itu. Namun yang menarik saudara-saudara yang terkasih, dalam kisah selanjutnya dikatakan bahwa para murid yang lain juga menjadi marah setelah mendengar itu. Mungkin kemarahan para murid ini juga karena ketidakpahaman mereka tentang konsep kerajaan yang diusung oleh Yesus. Kemarahan itu kemudian diredahkan oleh Yesus dengan sebuah pengajaran. Yesus mengajarkan kepada para murid cara lain untuk menjadi terbesar dan terkemuka dalam kerajaan. Yesus mengatakan, siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah menjadi pelayan. Dan siapa yang mau terkemuka, hendaklah menjadi hamba. Hal itu justru membalik pemikiran para murid yang melihat terbesar dan juga terkemuka itu dalam konsep kerajaan duniawi. Yesus menunjukkan bahwa menjadi besar dan terkemuka dalam kerajaannya tidak didapati melalui jabatan, melalui kedudukan, nama baik, kekayaan, atau nama besar atau ketenaran. Menjadi besar dan terkemuka justru didapati dalam tindakan menjadi pelayan dan hamba. Yesus sendiri memberikan contoh pada dirinya yang datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Untuk melayani dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Melalui kisah Injil hari ini, saya dan Anda diajak oleh Yesus terlibat aktif dalam pelayanan. Kita diminta untuk menunjukkan diri sebagai orang besar dan terkemuka dalam pelayanan kita, bukan dalam jabatan kita. Dengan demikian, kita dibukakan peluang juga untuk bisa duduk di sisi kanan, untuk bisa duduk di sisi kiri Bapa, itu melalui tindakan pelayanan kita. Karena kita semua bisa meraih kedudukan itu melalui pelayanan kita. Semua diberikan kesempatan yang sama melalui peranannya masing-masing. Semua orang diberikan kesempatan dalam tindakannya untuk mau berbagi pelayanan pada orang lain. Kita dikaruniai dengan talenta dan kelebihan masing-masing. Kita dikaruniai dengan peran dan profesi yang berbeda-beda. Kita dikaruniai lingkungan yang berbeda-beda. Disinilah kita bisa menunjukkan pelayanan kita. Disinilah kita bisa menunjukkan diri sebagai orang-orang yang mau bersaksi. Santo Yakobus Rasul yang kita peringati hari ini menggebu-gebu dalam pelayanannya dapat menjadi contoh untuk kita. Dan semoga karena pelayanan itu kita didudukkan dan digolongkan sebagai orang besar dan terkemuka dalam kerajaan surga kelak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabdamu. Semoga kami memperjuangkan diri untuk menjadi terkemuka dan terbesar dalam kerajaan-Mu nanti melalui tindakan pelayanan kami saat ini. Bantulah kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat para sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Anton Mikael. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton. Semoga pastor bersama rekan-rekan staf dan para frater, serta segenap penghuni Seminari Tinggi Angin Mamiri Yogyakarta,
selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.